Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kelompok 4 tentang kemunduran Daulah Mughal. Sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal diperintah penguasa yang lemah, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Sampai tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Ditambah dengan adanya konflik intern untuk memperebutkan kekuasaan. Aurangzeb digantikan Bahadur Shah I yang memerintah pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Setelah itu terjadi perebutan di antara putra-putranya. Jahandar dimenangkan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Penobatan ini ditantang Muhammad Fakhrusyar. Jahandar memerintah pada tahun 1712 sampai 1713. Pertempuran pada tahun 1713, Fakhrusyar keluar sebagai pemenang dan menduduki tahta kerajaan sampai tahun 1719 Masehi. Sang raja meninggal terbunuh oleh komplotan Sayyid Hussein Ali dan Sayyid Hasan Ali. Kemudian mereka mengangkat Muhammad Shah 1719 sampai 1748. Kemudian ia dipecat dan diusir oleh suku Ashfar di bawah pimpinan Nazir Shah. Pada masa pemerintahan Shah Alam, kerajaan Mughal diserang pasukan Afghanistan yang dipimpin Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Akbar II, pengganti Shah Alam, memberikan konsesi kepada East India Company atau EIC untuk mengembangkan perdagangan di India, sebagaimana yang diinginkan oleh Inggris, dengan syarat pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Raja Bahadur Shah II, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Dominasi Inggris diduga sebagai salah satu pendorong kehancuran Mughal. Pada waktu itu, EIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, maka EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan kasar. Karena mereka ditekan, rakyat bangkit mengadakan pemberontakan. Rakyat meminta Bahadur Shah II untuk menjadi lambang perlawanan. Dengan demikian, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Diusir dari Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan. Bahadur Shah diusir dari istana. Faktor-faktor kemunduran Daulah Mughal. 1. Faktor internal. A. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh maritim Mughal. B. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan istana yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Sultan Akbar, beliau membangun masjid-masjid dan istana yang sangat mewah dan banyak seperti Fadipur atau Fatpur Sikri tahun 1560 Masehi. Kemudian Shah Jahan yang sebagian besar harta kekayaan negara untuk membangun masjid dan istana mewah yang sangat indah. Ia juga membangun Taj Mahal di Agra tahun 1613 Masehi. C. Kebijakan Puritanisme. Pemberontakan yang terjadi di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, dan semua itu disebabkan oleh pendekatan Aurangzeb yang kasar dalam melaksanakan ide-idenya sehingga timbul konflik antar agama yang sulit untuk diatasi. Diskriminasi yang terjadi di sana sangatlah mencolok terhadap masyarakat Hindu. Aurangzeb memberi hak istimewa kepada masyarakat Islam yang menyebabkan kalangan Hindu memusuhi dan bersekongkol dengan musuh-musuh Mughal. D. Pemaksaan ajaran Syiah.
Pemaksaan ini diberlakukan oleh Mu'azzam atau putra tertua Aurangzeb. Hal ini bertentangan dengan kebijaksanaan para sultan sebelumnya, seperti Syekh Jihan yang justru berkeinginan mempersatukan Asia Tengah dan India dalam kekaisaran Sunni. Akibatnya, Mughal dihadapkan pada perlawanan penduduk Lahore sekaligus kaum Sikh. 2. Faktor eksternal. Akhirnya, Shah Alam membuat perjanjian damai dengan menyerahkan Oudh, Bengal, dan Orissa kepada Inggris. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.